Selamat pagi Ibu. Sebelumnya benar ini dengan Ibu Alika? Ya benar ya Ibu. Perkenalkan, saya perawat Bu Kiana yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan mendampingi Ibu. Seperti itu Ibu. Nah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya merasa bosan. Baik, jadi Ibu merasa bosan ya Bu hari ini. Ya, saya sangat paham sekali apa yang Ibu rasakan pada hari ini. Apakah Ibu masih suka menyendiri selama ini? Iya, suster. Oke, baik. Jadi Ibu masih suka menyendiri Ibu karena Ibu merasa bosan. Ya. Jadi sebelum sesi ini dimulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan perasaan Ibu Alika sendiri, Ibu. Nah, untuk pertanyaannya, seberapa sering sih Ibu menghabiskan waktu dengan keluarga Ibu sendiri selama 2 minggu terakhir ini? Tidak pernah. Baik, jadi selama 2 minggu terakhir ini Ibu tidak pernah berinteraksi dengan keluarga Ibu ya Bu? Oke. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu dalam 1 minggu terakhir ini apakah Ibu sering bertemu dengan teman Ibu? Tidak. Tidak pernah juga Ibu. Oke, baik. Nah, jika Ibu tidak pernah bertemu dengan orang atau teman Ibu, apakah Ibu memiliki orang yang bisa Ibu percaya untuk diajak diskusi mengenai masalah Ibu atau diajak untuk bercerita dan bercurhat dengan Ibu sendiri? Tidak ada Ibu. Baik. Nah, jika Ibu ada masalah nih atau terkena masalah, apakah ada orang atau mungkin teman yang bisa Ibu andalkan? Tidak ada. Tidak juga Ibu. Oke, baik. Nah, jika seseorang berbuat baik kepada Ibu nih, apakah Ibu akan membalas kebaikan orang tersebut? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam 1 tahun terakhir ini, apa yang Ibu lakukan dengan kegiatan sukarela, misalkan bisa melalui organisasi atau kelompok? Saya nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut ya Bu. Baik, jadi dalam 1 tahun terakhir ini Ibu sama sekali tidak mengikuti kegiatan di luar ya Bu, yang berkaitan dengan orang banyak seperti itu. Oke, baik. Selain itu, apakah Ibu merasa puas dengan kehidupan yang Ibu jalani? Saya nggak puas, Sus. Tidak puas Ibu. Kalau begitu, makanan atau mungkin kesehatan dan pendapatan Ibu sehari-hari, apakah Ibu merasa puas dengan yang makanan yang sudah Ibu makan, kemudian pendapatan Ibu sendiri, dan juga kesehatan yang saat ini Ibu rasakan? Saya nggak puas, suster, karena apa yang saya rasakan ini mungkin tidak ada arti bagi saya. Oh, baik. Jadi Ibu merasa tidak puas karena tidak berarti Ibu bagi Ibu. Baik. Nah, kalau dengan keluarga, apakah Ibu merasa puas dengan keluarga yang Ibu miliki? Tidak juga Ibu. Oke. Kemudian kalau pendidikan, apakah Ibu merasa puas dengan pendidikan yang sudah Ibu jalani selama ini? Tidak juga. Tidak juga ya Bu. Kemudian untuk kebebasan Ibu dalam memilih keputusan atau dengan spiritual Ibu seperti Ibu beribadah, kemudian menolong teman, apakah Ibu pernah menolong teman? Saya dulu pernah, tapi untuk sekarang saya tidak minat lagi. Tidak minat lagi ya Bu untuk menolong teman. Oke. Kemudian apakah Ibu bisa berhubungan dengan orang-orang yang selama ini Ibu temui? Tidak. Tidak Ibu. Nah, jika Ibu tidak bisa berhubungan dengan orang-orang yang selama ini Ibu temui, apakah Ibu menganggap diri Ibu itu dekat dengan orang-orang tersebut? Tidak juga ya Bu. Oke, tidak apa-apa Ibu. Nah, apakah orang-orang dalam hidup Ibu itu selama ini peduli dengan Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah Ibu. Jadi orang-orang tidak, jadi Ibu merasa orang-orang itu tidak peduli dengan hidup Ibu gitu. Oke. Nah, apakah Ibu merasa orang-orang itu dapat dipercaya? Saya tidak percaya dengan orang tersebut.
Baik, jadi Ibu merasa tidak percaya dengan orang lain ya Bu, baik itu di komunitas, mungkin di kelompok, atau mungkin perangkat desa, seperti itu ya Bu. Oke. Jika Ibu merasa berada di sekitar orang-orang atau di sekitar keramaian, apakah Ibu juga merasa masih kesepian? Ya, saya masih sering merasa kesepian. Oke, baik. Apakah Ibu merasa ada kekerasan dalam diri Ibu atau sehingga membuat Ibu merasa tertekan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Baik. Jadi selama ini apakah Ibu merasa orang-orang itu memanfaatkan diri Ibu? Iya, orang-orang yang mendekati saya kalau saya ingin dimanfaatkan saja. Oke, baik. Jadi orang-orang itu hanya memanfaatkan Ibu ya Bu, hanya seperlunya saja ya Bu. Baik. Jika misalkan Ibu kehilangan barang berharga di kehidupan Ibu, di hidup Ibu, barang itu sangat berarti sekali bagi Ibu. Nah, apakah Ibu merasa orang yang menemukan itu akan mengembalikan barang tersebut kepada Ibu? Untuk kemarin tidak ada. Oh, jadi Ibu pernah punya pengalaman ya Bu, kalau Ibu kehilangan barang lalu orang yang menemukan itu tidak mengembalikan barang kepada Ibu, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu tidak merasa dekat dengan orang lain? Saya itu merasa kalau orang lain mengecilkan saya, jadi saya mengira orang itu jahat, jadi nggak mau interaksi. Baik, jadi yang membuat Ibu tidak dekat dengan orang lain karena Ibu merasa orang-orang itu jahat terhadap diri Ibu ya Bu, seperti itu. Oke, baik. Nah, apakah keluarga Ibu sendiri juga jahat terhadap Ibu? Saya rasa iya, Terkadang ya Bu. Baik. Nah, ketika orang-orang itu jahat kepada Ibu, ketika Ibu bertemu dengan keluarga Ibu, apa yang Ibu lakukan? mungkin saya hanya masuk kamar terus tidak ngobrol-ngobrol, jarang untuk berkumpul. Begitu. Jadi Ibu hanya bisa menyendiri ya Bu, menghindar dari keluarga Ibu atau orang-orang yang jahat kepada Ibu seperti itu. Baik. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan saat bertemu dengan orang-orang lain? Saya pernah dikucilkan dan dijahati, jadi saya kurang percaya dengan orang lain. Oh gitu. Jadi Ibu merasa pernah dikucilkan dan membuat Ibu tidak percaya dengan orang lain ya Bu. Baik Ibu Alika, jadi pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perasaan dan kemampuan yang Ibu Alika miliki. Kita akan saling memahami, saling mengenal satu sama lain Ibu, antara saya, perawat Lukiana, dan juga Ibu Alika. Nah, agar kita saling mengenal dan kita dapat memahami keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, seperti itu ya Bu. Nah, untuk waktunya Ibu mau berapa menit? 15 menit ya Bu. Untuk tempatnya apakah mau di tempat yang sekarang? Di sini saja ya Bu. Oke, baik. Nah, jadi Ibu Alika bisa dikatakan mengalami penurunan atau kehilangan kemampuan berinteraksi dengan orang lain ya Bu, dan juga berhubungan dengan orang lain. Nah, hal ini bisa berupa kalau Ibu Alika itu mengalami kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial. Kemudian Ibu Alika juga minim sekali kontak dengan orang lain dan juga kurang berhubungan baik yang memuaskan, seperti yang Ibu Alika sudah ceritakan, sudah katakan, atau sudah disampaikan kepada saya. Seperti itu Ibu. Nah, baik Ibu Alika, jadi tujuan kita untuk melakukan
latihan cara berbincang-bincang, berkenalan dengan orang lain, yaitu agar Ibu Alika ini dapat meningkatkan interaksi sosial, sehingga harapannya Ibu Alika dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti itu Ibu, agar Ibu Alika merasa lebih bahagia lagi dan juga lebih produktif lagi, seperti itu. Nah, selain meningkatkan interaksi sosial, Ibu Alika juga bisa memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain Ibu, tujuannya seperti itu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu sebelum kita lanjut? Belum ada Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi hal yang disiapkan dari sesi kali ini. Yang pertama ada waktu untuk melakukan latihannya ya Bu. Kemudian ada kesiapan mental dari Ibu Alika sendiri untuk melakukan latihan ini, dan juga pengetahuan untuk menerima informasi yang saya sampaikan, dan juga komitmen saling percaya yang Ibu Alika berikan dan juga saya, seperti itu. Apakah kira-kira Ibu Alika sudah bersedia untuk melakukan latihan ini di sesi kali ini, Bu? Sudah Ibu, sudah bersedia? Nanti kita pelan-pelan saja Ibu untuk melakukannya, tidak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai melakukan latihannya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Alika. Menurut Ibu, apa sih keuntungan kita memiliki teman? Kalau yang saya ingat dulu itu saya pernah punya teman dan saya mungkin bisa bercerita kepada teman saya kalau saya lagi sedih. Ya. Jadi saya ada tempat untuk bercerita. Benar sekali Ibu Alika. Jadi ketika kita punya teman, itu kita punya tempat untuk bercerita Ibu. Jadi kita tidak merasa sendiri, ada orang yang peduli dengan kita. Seperti itu ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu lagi, kerugian ketika kita tidak memiliki teman itu apa ya Bu? Saya saat ini merasakan kalau saya ini kesepian, suster. Kesepian ya Bu. Oke, jadi memang seperti itu ya Bu. Kerugian tidak memiliki teman, kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain, Ibu akan merasa kesepian seperti ini. Seperti itu ya Bu. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena pada sesi kali ini kita akan berlatih cara berkenalan dan berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, Ibu sudah bersedia nggih Bu? Ibu mau belajar dengan saya cara berkenalan dan cara berteman dengan orang lain. Nah, baik, kita langsung mulai saja nggih Bu. Nah, untuk memulainya kita perlu belajar terlebih dahulu, nanti saya contohkan, kemudian nanti Ibu bisa mempraktikannya ya Bu. Seperti itu. Nah, jadi cara yang pertama, Ibu berkenalan terlebih dahulu dengan orang yang ingin Ibu ajak untuk berbincang-bincang atau untuk berkenalan. Seperti perkenalkan, saya Lukiana, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu bisa tanya balik kepada orang yang ingin Ibu tanyai. Bisa bertanya, halo, kamu senang dipanggil siapa? Nama kamu siapa? Seperti itu Ibu caranya berkenalan. Nah, sekarang Ibu bisa mencoba mempraktikkan cara berkenalan yang sudah saya ajarkan. Nanti kalau saya mau kenalan, saya bisa tanya, halo, nama kamu siapa? Ya, betul sekali. Perkenalkan, nama saya Alika. Kamu senang dipanggil siapa? Seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu Alika. Jadi Ibu Alika sudah bisa nih Bu cara berkenalan dengan orang lain seperti itu tadi, bagus sekali. Nah, setelah kita berkenalan, kita bisa mengajak ngobrol orang tersebut, seperti mengobrol hal-hal yang menyenangkan, misalkan menanyakan hobi, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti itu ya Bu Alika. Baik Ibu Alika, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berlatih cara berkenalan dengan orang lain? Saya jadi ada sedikit dorongan untuk berinteraksi kembali setelah. Baik, jadi Ibu sudah ada motivasi Ibu, ada semangat yang muncul lagi untuk belajar cara berinteraksi dengan orang lain, seperti itu ya Bu. Baik. Nah, coba kalau Ibu sudah bisa mempraktekkan, coba Ibu ulangi lagi bagaimana cara berkenalan dengan orang lain. Jadi nanti saya akan
memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, Benar. seperti perkenalkan nama saya Alika, lalu saya akan kembali menanyakan kepada orang yang ingin saya tanyakan, seperti halo nama kamu siapa, senang dipanggil siapa, dan selanjutnya kita akan mengobrol tentang hal-hal yang positif, yang menyenangkan seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Alika. Jadi Ibu Alika sudah bisa nih Bu untuk berkenalan dengan orang lain. Nah, kita kalau Ibu sudah bisa, kita masukkan latihan ini ke dalam jadwal harian Ibu nih Bu, agar Ibu bisa selama kita belum bertemu, Ibu bisa mempraktekannya sendiri. Seperti itu nih Bu. Nah, dalam sehari Ibu mau latihan berkenalan dan berbincang-bincang dengan orang lain berapa kali ya Bu? 2 kali. 2 kali ya Bu. Oke, baik, kita masukkan ke dalam jadwal harian ya Bu. 2 kali. Mau jam berapa Ibu? Mungkin jam 9. Jam 9 ya Bu. Mungkin dan jam 3 ya Bu, sore juga. Nah, kegiatannya ini Ibu bisa berkenalan dan juga bercakap-cakap dengan teman sekamar Ibu. Mungkin seperti itu ya Bu. Ibu bisa mengajak teman sekamar Ibu untuk berkenalan dan juga mengobrol seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya untuk sesi selanjutnya kita akan bertemu lagi ya Bu pada besok. Nah, kita akan membahas topik tentang pengalaman dan kita juga akan berbincang-bincang dengan teman baru. Selain itu, kita juga akan berlatih berbincang dengan teman baru dengan topik tertentu seperti itu. Untuk waktunya Ibu mau jam berapa? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi nih Bu. Untuk tempatnya Ibu mau di sini lagi? Baik, di sini lagi nih Bu. Nah, untuk pertemuan besok apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia nih Bu. Baik. Nah, setelah saya berpamitan ini, Ibu bisa melanjutkan aktivitas Ibu lagi ya Bu. Ibu bisa melakukan latihan yang sudah kita latih pada sesi kali ini seperti itu Bu. Nah, jika Ibu mungkin ada pertanyaan? Belum ya Bu. Baik, jika belum, saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Selamat pagi.